Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidartin Ramadan dari kelas B4 Farmasi, NIM F2018011211. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kimia medisinal yang berjudul stereokimia. Jadi di sini ada definisi stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul di dalam ruang 3 dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dengan ruangan satu relatif tetap dengan yang lain. Lalu di sini ada isomer geometri dalam alkena, cis, dan trans. Yang pertama itu diakibatkan oleh ketegaran dalam molekul dijumpai dalam dua kelas senyawa alkena dan senyawa siklik. Senyawa yang mempunyai ikatan rangkap tak dapat berputar dengan ikatan rangkap sebagai sumbunya tanpa mematahkan ikatan pi lainnya. Karena kekuatan ikatan pi, gugus-gugus yang terikat pada ikatan pi terletak dalam ruangan relatif satu sama lain. Lalu di sini ada sistem tata nama E dan Z. Bila 3 atau 4 gugus yang terikat pada atom karbon ikatan rangkap berlainan, tetap diperoleh pasangan isomer geometri, tetapi sulit untuk pemasangan cis dan trans. Bila sistem E dan Z, gugus prioritas tinggi berada pada sisi yang berlawanan dari ikatan pi, maka isomer itu entegan. Jika suatu sisi Z susamen atau atom bernomor paling tinggi mendapatkan prioritas utama lebih prioritas daripada Br, kalium. Lalu di sini ada penetapan konfigurasi sistem R dan S. Yang pertama itu urutan keempat, gugus yang terikat pada karbon kiral menurut aturan prioritas aturan Chan-Egon-Prewet. Dan yang kedua itu proyeksikan molekul tersebut sehingga gugus dengan prioritas rendah berada ke belakang. Dan yang ketiga, pilihlah gugus dengan prioritas tertinggi dan tarikan arah panah ke prioritas berikutnya. Dan yang terakhir itu, jika panah searah jarum jam, maka konfigurasinya R, sebaliknya S. Lalu di sini ada stereoisomer dapat berubah. Konformeter dapat berinterkonversi melalui rotasi pada ikatan tunggal. Isomer konfigurasional tidak dapat berinterkonversional melalui rotasi hanya dengan memutuskan dan membuat ikatan kiral. Bayangan cermin yang dapat disupremposikan pada molekul sendiri, dan itu ada akiral molekul dan bayangan cermin identik. Enantiomer, stereoimer yang optis aktif, dan yang ketiga ini ada diastereomer, stereomer yang tidak optis aktif. Lalu di sini ada katalis. Katalis itu adalah suatu benda yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya, disebut kiral. Sebaliknya, akiral katalis terjadi karena molekul tersebut mengandung sebuah atom karbon sp3 dengan 4 gugus yang berlainan, disebut atom karbon asimetrik atau karbon kiral. Penataan gugus-gugus di sekitar atom kiral disebut konfigurasi mutlak. Lalu di sini ada enantiomer.
itu adalah bayangan cermin yang tidak dapat disupremasikan. Enantiomers memiliki sifat akiral yang identik seperti titik lele, titik didi, rapatan, dan berbagai jenis spektrum, namun memiliki sifat kiral yang berbeda. Salah satu ialah arah pemutaran cahaya terpolarisasi di bidangnya. Lalu di sini ada rumus proyeksi Fisher. Rumus proyeksi untuk menunjukkan penataan ruangan dari gugus-gugus di sekitar atom kiral, yaitu adalah C. Untuk atom stereogenik dihilangkan dan hanya dinyatakan secara sederhana sebagai titik silang dari garis datar dan garis tengah. Dan yang kedua ini ada garis datar menghubungkan pusat stereogenik dengan gugus yang menunjulur ke atas di bidang, dan garis tengah menjulurkan ke bawah. Gugus-gugus berada di bawah bidang. Lalu di sini ada campuran rasemik, pembentukan produk kiral dan rekatan akiral, contohnya adisi hidrogen bromida pada 1 butena 2 bromobutena sesuai dengan aturan makrofonik. Produknya memiliki satu pusat stereogenik, tetapi kedua enantiomer ini terbentuk dalam jumlah yang tepat dan sama. Produknya ialah campuran rasemik. Lalu di sini ada resolusi campuran rasemik. Resolusi campuran rasemik itu adalah proses pemisahan campuran rasemik menjadi enantiomernya untuk memisahkan campuran rasemik. Reaksikan dengan reagen kiral, produknya akan berupa sepasang diastomer. Pasangan enantiomer tidak dapat dipisahkan. Produk diastomer dapat dipisahkan. Itulah tadi materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.